Halo Sobat Premier, saya Dr. Yahya Zakaria, spesialis anak di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Kali ini kita bincang lagi mengenai vaksin COVID-19 pada anak. COVID-19 sebetulnya lebih jarang pada anak, angka kejadiannya lebih rendah. Tapi kalau kita mau mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok itu, supaya kelompok anak ini yang merupakan 26% kira-kira di Indonesia, supaya mereka tidak menjadi rantai penular kepada kelompok usia yang lebih rentan terhadap COVID-19, baik dalam kesakitan maupun kematiannya. Saat ini diberikan pada usia 12 tahun ke atas. Jadi 12 sampai 18. Di atas 18 kita anggap itu sudah dewasa. Jadi 12-18 itu vaksinasi pada boleh dibilang remaja yang masih termasuk kelompok usia anak. Untuk saat ini yang diberikan vaksin Sinovac, yang juga sudah mendapat izin untuk anak juga vaksin dari Pfizer. Vaksin COVID seperti yang pada dewasa juga, pada anak juga bisa nyeri di tempat suntikan, kemerahan, mungkin agak bengkak. Mungkin juga ada, selain reaksi lokal tadi, ada reaksi sistemik seperti rasa capek, rasa lemah, mungkin juga meriang, mungkin juga pusing. Ya, jadi itu gejala-gejala seperti kalau kita terinfeksi virus sebetulnya. Aman, ya. Kalau kita mendengar kena vaksin COVID kemudian sakit COVID, itu sebenarnya bukan karena vaksinnya. Karena kebetulan aja sebelum vaksinasi sudah mulai tertular dan sesudah vaksinasi muncul gejalanya. Yang pasti anak itu harus sehat, dan juga kalau misalnya ada gejala-gejala itu sudah berlalu minimal 1 bulan. Kita sudah sembuh, kemudian kita latihan perang terhadap corona ini. Bisa ada, ya. Jadi sesudah anak itu kena infeksi COVID, pada si anak itu bisa timbul gejala-gejala yang berkepanjangan sesudah dia boleh dibilang sembuh, dalam tanda petik udah negatif semuanya tesnya, tapi masih ada gejala-gejala kayak misalnya sulit konsentrasi, ya, dia suka lupa, mungkin dia masih capek-capek badannya atau pegel-pegel, masih ya ada gejala-gejala sisa. Kita mesti cari memang apa yang mendasari gejala-gejala sisa itu. Seperti kita ketahui, yang kita mesti waspadai pada COVID secara umum adalah pengentalan darah, kan? Nah, hal seperti itu harus dipastikan tidak terjadi pada anak. Kalau kita mendapat pasien yang ada gejala-gejala yang berkepanjangan dari suatu infeksi COVID, kita masih perlu periksa kemungkinan-kemungkinan adanya peradangan yang berkepanjangan yang masih terjadi pada si anak itu. Biasanya bisa mengatasi gejala-gejala long COVID itu. Demikian Sobat Premier, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat untuk kita semua.